sih dari pertanyaan yang tadi Pak Budi, Ya, Pak Cili. ini hampir bisa disimpulkan berarti tingkat religiositas seseorang semakin tinggi belum tentu mencerminkan tingkat spiritualitasnya. Ya, Tetapi sebaliknya, jika tingkat spiritualitas seseorang tinggi atau bahkan sudah memprioritaskan spiritualitasnya, otomatis religiositasnya akan mengikuti. betul. Lalu pertanyaan mendasarnya Pak Budi, perbedaan yang paling mendasar antara religiositas dan spiritualitas itu supaya mudah dipahami bagaimana Pak Budi? Monggo Oke, Pak Budi. oke. Nanti di bab berapa ya? 3 kalau nggak salah ya. Kan tadi pilihan kehidupan itu yang di dalam pendahuluan saya sudah singgung ya. Ada 2 pilihan kehidupan ya yang Allah berikan kepada manusia, yaitu satu hidup dengan ruhnya, spiritualitas, atau hidup dengan jiwanya yang dikoreksi oleh hati nurani, kan gitu ya. Nah, itulah. Jadi kalau hidup dengan rohnya itulah adalah spiritualitas. Nah, kalau hidup dengan jiwanya yang dikoreksi oleh hati nuraninya, itulah prinsip religiositas ya. Jadi ini nggak perlu dipertentangkan ya. Sebetulnya untuk menuju ke spiritualitas itu melalui religiositas karena kitab suci ada di situ. Ya, tapi jangan berhenti di tataran religiositas. Ya, kita harus overpersonalen lah dari tingkat jiwani ke tingkat rohani atau spiritual gitu. Ya, dan perbedaannya yang penting yaitu kalau kita belajar spiritualitas bahwa kita mendahulukan pikiran spiritual yang tadi tidak kasat panca indera, tidak kasat akal dan rasa kita. Tapi kalau religiositas gitu, karena di situ banyak hukum-hukum ya, ada tata cara agama, ibadah dan sebagainya, itu didominasi oleh pikiran jiwa nih kita yang dikoreksi oleh hati nurani. Ini yang kedua ya. Jadi sebetulnya intisari daripada religiositas adalah intisari daripada spiritualitas adalah religiositas. Dan yang ketiga yang penting, nanti ada lebih detail lagi ya, bahwa kalau religiositas itu ya fokus kepada diri kita, kinerja diri kita, kesalehan diri kita, itu kan untuk memenuhi aturan agama kita untuk memperkenan Allah. Sebenarnya kan gitu ya, gitu. Padahal sebetulnya kalau tujuan yang penting di dalam religiositas itu mengatur kehidupan manusia di dunia, manusia lah di situ. Dan itu fokus diri. Ya, beda apa yang dilakukan manusia untuk Allah. Jadi memperkenalkan Allah dengan pikiran jiwa, dengan fokus diri kita, dengan kinerja diri kita. Spiritualitas adalah fokus kepada apa yang Allah lakukan untuk manusia, beda. Ya, kalau religius apa yang dilakukan manusia untuk memperkenan Allah, dan itu nggak bisa. Mau bagaimana juga nggak bisa. Ya, makanya harus spiritualitas apa yang dilakukan Allah untuk manusia, yaitu anugerahnya itu. Yang itu banyak yang suuzon, yang salah. Seperti saya kan salah besar dulu waktu saya investasi itu. Di dalam pengenalan saya kepada Allah, di dalam religiositas saya bagus. Saya setiap hari, setiap malam tahajud. Saya tahajud di Mekah waktu itu. Tapi kenapa masalahnya tambah itu? Karena saya suuzon dengan dia. Nah, nanti dengan kronologi pengenalan Allah dari Adam, Nuh, ya, Musa. Ini yang besar-besar nabi-nabi yang besar yang merubah itu ya. Musa, terus itu Nabi Ibrahim. Saya kasih contoh Nabi Ayub ya, akhirnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad di situ. Nah, itu tingkat-tingkat bagaimana manusia itu memperkenan Allah. Ya, yang berubah bukan Allah. Allah itu enggak berubah. Yang berubah-ubah itu pikiran manusia tentang Allah itu, Pak, gitu loh. Makanya di situ kita bisa ngerti yang benar itu seperti apa sih.
ya pikiran Allah itu kepada manusia itu sama. Seperti Bapak Ibu kita ya waktu kecil ya kita salah ya dijewer gitu. Tapi kalau sudah kita sudah tua masa dijewer lagi enggak. Mereka sama aja tetap mengasihi kita. Waktu kecil waktu ya ngompol gitu kita waktu bayi ya dia enggak kita dibiarin terus ganti sendiri belum bisa, dia ganti juga. Sama. Itulah Allah kepada kita dan kita enggak kenal. Gitu. Kalau kita salah, waduh Tuhan enggak berkenan. Dia tidak mau mengabulkan. Ada yang ya terus kita direka-reka dengan pikiran jiwa kita gitu. Kita berdoa itu bisa langsung, bisa ditunda, bisa di situ. Itu kan jadi lucu kan gitu ya. Itu Pak Jiran ya. Jadi kenallah Allah kita dengan benar. Dia itu sama dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Dia itu sama seperti itu. Itu pikiran spiritual. Dia itu. Kerajaannya juga kerajaan spiritual yang jauh lebih besar daripada jagat raya ini. Jagat raya ini kan gede sekali ya. Kalau mengarungi ya kita belum bisa lepas dari Mars ya paling di situ. Ya tata surya kita sendiri nggak bisa lepas dari matahari kita. Padahal itu di dalam galaksi Bima Sakti itu miliaran matahari di situ. Belum nanti ada miliaran galaksi lagi. Itu seluas itu. Itu ada di genggam tangan Allah aja. Dengan kerajaan spiritualnya nggak ada apa-apanya. Makanya Nabi Muhammad kalau Isra Mi'raj, dia semalam sampai itu menembus jagat raya. Dengan apa? Dengan rohnya. Dengan pikiran spiritualnya. Sama Isa al-Masih juga begitu. Itulah kerajaan Allah, Pak. Jadi sebenarnya nggak harus sakti-sakti amat, nggak model-model begitu, nggak harus suci-suci amat, nggak ada manusia yang suci, itu nggak ada. Rohnya saja yang suci sebetulnya. Ya karena saya sudah mengalami, jadi pengen suci, begitu pengen suci malah banyak tertuduh dosa karena ada hati nurani di dalam diri kita. Saya ngalamin itu. Sebelum saya nggak pengen suci itu malah jarang tertuduh. Nah itu Pak. Ya menarik lah ya, jadi tolong itu betul-betul mind blowing ya, jadi betul-betul meledakkan pikiran jiwa kita ya, tapi sekali lagi ya tidak populer ya. Jadi ya tapi saya harus mewartakan itu karena itu amanah ya, jadi yang penting adalah ya kualitas lah ya, jadi umat yang mau menerimanya di situ, tidak perlu kuantitas gitu. Terima kasih Pak Jiran. Baik, terima kasih Pak Budi.